Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Satu Tekad Indonesia Sehat. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Timothy Marbun bisa menjumpai Anda di talk show Satu Tekad Indonesia Sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema bersama berkolaborasi mencegah pandemi di masa depan. Dalam upaya mitigasi ancaman zoonosis dan pandemi melalui kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Nah, selama 1 jam mendatang kita akan membahasnya bersama narasumber dari perwakilan Kementerian, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Adapun acara ini didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Belum hilang dari ingatan kita, pandemi COVID-19 meluluh lantakkan kehidupan dunia. COVID-19 tidak hanya membawa penyakit, tapi juga menghancurkan hampir setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari ketahanan kesehatan global, perekonomian dunia, hingga kehidupan sosial masyarakat. Dan Indonesia sebagai negara besar dengan lebih dari 270 juta penduduk serta keberagaman ekosistem, ini menjadi salah satu hotspot utama dalam penyebaran penyakit infeksius baru dan zoonosis. Pada akhir tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebar di hampir seluruh negara sehingga mengancam ketahanan kesehatan masyarakat global. Tak hanya mengancam nyawa manusia, pandemi COVID-19 juga berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan tapi juga aspek ekonomi, mata pencaharian dan kehidupan sosial. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 6,9 juta kematian di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menjadi pengingat tentang ancaman penyakit yang nyata dan juga serius, dan memiliki dampak yang luas dan kompleks. Kesehatan pada dasarnya saling terkait antara manusia, hewan, dan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk dan keragaman ekosistem yang luas menjadi salah satu hotspot dalam penyebaran penyakit infeksius baru dan zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya yang dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan. Produk berasal dari hewan atau vektor seperti serangga. Beberapa penyakit zoonosis prioritas di Indonesia adalah virus influenza yang bersifat zoonosis, yaitu flu burung, rabies, antraks, virus corona yang bersifat zoonosis, seperti penyakit MERS-CoV, COVID-19, zoonotik tuberkulosis, dan leptospirosis. Upaya antisipasi dan penanggulangan ancaman penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru dilakukan dengan pendekatan One Health. Pendekatan One Health menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem kesehatan dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, dan sektor terkait lainnya. Pendekatan terpadu yang mengedepankan sinergi lintas sektor ini bertujuan untuk melindungi kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selama 2 dekade terakhir, One Health telah berkembang pesat untuk menangani permasalahan terkait hubungan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, ini penting sehingga kita akan bicarakan bersama para ahlinya. Sudah bersama saya pada hari ini ada Dr. Nancy Dian Anggraini M.Epid, Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan juga sudah hadir bersama kita Dr. Hewan Farida Kamalia Zainal MSc, Country National Veterinary Advisor dari FAO Ektat Indonesia. Dan juga ada Dr. Anda Wiwis Trisiwi Handayani MM, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
kita ingin tahu dulu, saya mungkin ke Dr. Nancy dulu, mengenai zoonosis. Tadi saya sempat menyebut-nyebut di zoonosis. Mungkin yang di rumah agak bingung, apa itu zoonosis gitu. Padahal tadi sudah digambarkan, ini penting sekali untuk kita pahami dan bagaimana kita bisa memitigasinya. Apa itu zoonosis? Ya, baik. Terima kasih Mas Tim. Saya mau cerita dulu ya sebelum ngomong tentang zoonosis. Jadi sebenarnya manusia itu hidup di dalam satu kesatuan ekosistem. Satuan ekosistem itu ada manusia, ada hewan, ada satwa liar, dan lingkungan yang menopang semua kehidupan. Nah ini semuanya dalam satu kesatuan ini ada interaksi yang saling berpengaruh. Dan ini bisa menyebabkan efek-efek yang baik itu baik ataupun mungkin bisa berdampak yang lebih kurang baik. Nah terkait tadi zoonosis. Zoonosis itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah itu kenapa dia bisa terjadi? Karena ada interaksi, keterkaitan tadi yang saya sampaikan dalam satu ekosistem itu. Jadi ada hubungan yang erat, dekat. Hidup bersama soalnya di bumi gitu ya. Dalam satu kesatuan dia bisa terjadi tertular penyakit dari hewan karena dia bisa mungkin berhubungan secara langsung, direct penularan dengan hewan. Sehari-hari dia misalnya memelihara hewan, entah itu di rumah ya, hewan domestik kayak kita pelihara kucing, anjing gitu ya di rumah. Terus tapi juga bisa juga karena kita misalnya beternak, unggas, seperti sapi apa kambing gitu ya. Nah terus bisa juga karena yang sifatnya indirect, yang tidak langsung. Misalnya pada saat banjir ya, banjir itu kadang-kadang kita kan kena air ya. Air. Nah itu ternyata hewan ada seperti tikus gitu. Kalau kita ternyata kita punya luka-luka kecil gitu di kaki. Nah itu masuk itu bakteri atau parasit yang ada dari urinnya yang tikus tadi. Yang saya ingin tanya itu tadi saya sempat menyebut mengenai pandemi COVID-19. Karena siapa sih yang nggak ingat gitu ya beberapa tahun yang lalu kita sampai berubah hidup kita gitu Bu. Nah COVID-19 itu termasuk zoonosis? Iya. Iya. Dulu itu dari berdasarkan informasi yang dari global yang kita tahu bahwa itu kan mulanya di Wuhan ya, China ya. Nah itu mulanya dari pasar yang memang memperdagangkan hewan-hewan satwa liar. Iya, satwa liar ya. Satwa liar seperti itu yang untuk dikonsumsi. Kalau sampai bisa jadi pandemi itu gimana tuh? Kalau pandemi itu terjadi karena penularannya ini terjadi dengan cepat. Biasanya itu adalah penyakit yang menularnya lewat saluran pernafasan. Dan umumnya itu juga adalah penyakit-penyakit yang memang karena ini sifatnya masih baru ya. Jadi sifatnya masih baru, jadi dia belum ada obatnya, belum ada cara-cara untuk pengobatannya, dan belum ada juga cara pencegahannya. Sehingga dia menularnya cepat dan bisa sampai ke beberapa negara dalam waktu cepat. Jadi sebelum bisa diatasi, sudah keburu menular. Kayak kemarin yang kita alami waktu COVID kan seperti itu. Vaksinnya baru ketemunya setelah sekian bulan. Setelah itu pun juga sesudah dikebut banget itu. Dikebut gitu untuk supaya itu bisa dapat vaksin yang benar-benar yang cukup optimal gitu untuk mencegah terjadinya COVID-19. Walaupun mungkin dia tidak seperti vaksin yang sehari-hari yang sudah tradisional kita pakai ya, efikasinya yang sudah bagus gitu ya. Nah ini kan paling tidak mencapai 70% aja gitu ya, waktu itu sudah langsung dipakai semuanya. Kalau di Indonesia, tadi saya baru bisa mengambil contoh COVID-19, tapi sebenarnya apa sih penyakit zoonosis lainnya yang sebenarnya sudah pernah kita lihat juga di Indonesia? Mungkin nggak sampai ke tingkat pandemi ya, tapi ada di Indonesia. Ya. Di Indonesia itu ada beberapa penyakit zoonosis ya. Tapi yang penyakit zoonosis yang sekarang kita kebetulan sudah bersama-sama lintas kementerian kita sepakati untuk kita lakukan koordinasi untuk pengentasannya dan kemudian juga upaya untuk mendeteksi dininya gitu. Itu ada beberapa penyakit misalnya seperti penyakit rabies, itu zoonosis ya, dia ditularkan dari, mohon maaf, anjing ya,
terus kemudian juga penyakit leptospirosis yang tadi saya sampaikan, yang dari tikus tadi. Urinnya tikus seperti itu. Oh, DBD gitu termasuk nggak? DBD itu dia termasuk penyakit yang ditularkan melalui vektor. Jadi itu kita bilangnya nyamuk. Jadi kita bilangnya itu sebagai arbovirosis, bukan zoonosis. Zoonosis ini umumnya adalah hewan yang vertebra. Kalau ini dengan manusia. Iya, seperti itu. Kalau nyamuk itu berarti hanya mengantarkan. Inilah kenapa kita ada perbincangan seperti ini. Jadi saya jadi paham gitu. Iya. Kalau enggak kita berpikir semua yang dari hewan zoonosis, ternyata enggak begitu ya. Begitu. Ada yang beda. khususnya. Iya, beda. Oke. Berarti DBD enggak, apa lagi Bu yang terus kemudian juga ada antrak. Kita belum lama juga kan ada kasus ya. Di beberapa wilayah itu dilaporkan ada pada sapi, ada kambing, dan kemudian biasanya kalau yang namanya sapi itu kan mahal ya. Kalau terkena penyakit terus kemudian manusianya nggak mau rugi, biasanya setelah dipotong dibagi-bagi, konsumsi ke tetangga gitu, malah akhirnya kena ke manusianya ikut sakit juga. Itu antrak. Terus kemudian juga ada tuberkulosis TB. TBC itu juga ada yang terkena namanya bovin ya, kena ke hewan sapi seperti itu. Kalau misalnya sapinya terkena TB itu kan penularannya lewat saluran pernapasan. Nah, itu juga bisa kita tertular. Atau sebaliknya, manusianya TB bisa hewannya gitu. Hewannya juga. Saya baru dengar loh ini bahwa tuberkulosis pun bisa didapat dari hewan dan sebaliknya. Iya. Saya baru dengar. Ini soalnya masih salah satu kekhawatiran Indonesia kan juga tuberkulosis. Tapi mungkin itu dalam episode lain bisa kita bahas juga. Tentunya ini nggak kalah penting juga ya. Nah, tadi kita bahas mengenai penyakit zoonosis. Tapi tadi sempat disebut oleh Dr. Nancy bahwa salah satu yang membuat COVID-19 itu begitu mudah menyebar menjadi pandemi dan kita juga kebingungan harus berbuat apa gitu, nggak ada vaksinnya waktu itu karena ini baru. Gitu ya. Nah, saya ingin masuk ke istilah yang mungkin beberapa dari kita juga baru dengar nih, penyakit infeksius baru. Nah, mungkin dari Bu Farida saya ingin tahu bedanya apa gitu, karena kita tahu sudah ada beberapa penyakit infeksi, tapi kenapa ada kerentanan khusus untuk yang namanya PIB ini, penyakit infeksius baru ini? Ya. Terima kasih Mas Timothy. Kalau untuk penyakit infeksius baru, salah satunya misalnya yang terjadi oleh kita COVID-19, memang dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari yang normalnya. Kita punya penyakit nih. Penyakit infeksi baru ini bisa jadi penyakit yang memang baru muncul. Kita tidak pernah tahu bahwa ini tuh bakal muncul. Karena varian baru sama sekali. Karena seperti COVID-19 itu kan dari keluarga coronavirus. Nah, kita tidak pernah tahu tiba-tiba ada coronavirus tipe 2 yang menjadi pandemi, makanya kita kategorikan sebagai penyakit infeksius baru. Dan juga ada sebenarnya di dunia ini banyak sekali penyakit infeksius baru ini yang bermunculan. Nah, kita mungkin ingat dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu 10-15 tahun yang lalu yang dimulai adanya flu burung. Indonesia sebelum 2004 itu kita tidak punya yang namanya avian influenza atau yang disebut flu burung. Nah, pada saat itu karena masuk itu menjadi yang kita sebut penyakit infeksius baru. Apa sih sebenarnya yang membedakan penyakit infeksius baru dengan penyakit infeksius? Apakah hanya kebaruannya saja atau memang ada keganasan yang berbeda atau apa sebenarnya? Ya, bisa karena kebaruan. Jadi hanya dia baru aja gitu ya. Baru aja. Atau bisa karena dia keganasannya jadi berubah. Yang tadi H5N1 berubah menjadi variannya ada berbeda-beda. Nah, bisa jadi kita sebut lagi penyakit infeksius baru. Padahal kok kita punya nih avian influenza atau flu burung H5N1. Kok kenapa ada muncul lagi jadi penyakit infeksius baru? Mungkin variannya yang berbeda. Nah, atau misalkan dia yang dulunya mungkin pernah ada tapi sudah terkontrol, misalkan yang sudah dikendalikan, tapi tiba-tiba muncul lagi karena mungkin ada perubahan lingkungan, mobilitas manusia yang menjadi semakin tinggi, sehingga itu memicu munculnya penyakit infeksius baru ini. Padahal dulu sudah hilang sudah lah mungkin gitu ya. hilang, tapi bisa juga muncul kembali. Itu bisa masuk kategori penyakit infeksius baru lagi? Betul, bisa. Kalau makanya disebut re-emerging biasanya disebutnya. Saya ingin tahu ancaman penyakit infeksius baru menjadi sebuah pandemi lagi di depan itu ada kemungkinan nggak? Tentu saja.
Ada ya. Semua penyakit yang namanya penyakit infeksius memiliki satu ancaman yang sama. Dia akan berubah, berubah itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu tergantung dari banyak faktor. Salah satunya perubahan iklim, perubahan lingkungan, mobilitas manusia, bahkan karena mungkin dari penyakitnya itu sendiri yang berupaya beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut yang bisa menimbulkan menjadi sesuatu yang berbeda, yang cenderung lebih ganas, lebih berbahaya. Nah, sehingga berpotensi menjadi pandemi seperti itu. Kita stop dulu di situ, Bu. Karena kita sudah menanamkan warning tentang bahayanya. Tapi ini alasannya kenapa nggak boleh berhenti nonton di sini. Harus lanjut ke berikutnya karena kita harus lihat bahwa harus ada solusi yang komprehensif. Ya dong, kalau kita sudah bisa mendeteksi masalahnya, mendeteksi ancaman ke depannya, kalau tadi dikatakan bisa saja menjadi sebuah pandemi yang baru ke depannya, maka tidak hanya Indonesia, seluruh dunia membutuhkan sebuah solusi yang komprehensif. Nah, apa saja upaya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menanggulangi isu ini dan apa sebenarnya pengaruhnya selama ini terhadap pengendalian zoonosis di Indonesia? Jawabannya setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kita. Ya, masih dalam program Satu Tekad Indonesia Sehat. Di segmen pertama tadi sudah tergambar ya ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru ternyata merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang sehari-hari ini. Namun sejauh mana masyarakat tahu dan sadar akan permasalahan ini yang harus disebarkan. Apakah kita paham keterlibatan kita ini penting dalam mencegah, mengendalikan zoonosis serta penyakit infeksius baru? Kita akan simak tayangan berikut ini. Tahu, aku taunya rabies aja ya. Kalau untuk istilahnya sih emang nggak tahu ya, tapi kadang kalau misalnya untuk penyakit menular dari hewan tuh pasti ada. Tidak tahu saya, belum pernah dengar. Nggak, belum tahu. Ya, tahu. Cacar monyet? Macam-macam sih ya, ada nyamuk ya, dari nyamuk, terus rabies termasuk kali ya, karena dengan anjing sama kucing kalau nggak salah, sama satu lagi tikus. Penyakit rabies, terus ada pes, ada flu burung. Oh, kayaknya pernah tahu deh, tapi kayaknya aku nggak paham banget sih. Kalau untuk wabah, iya, karena itu kan awal mulanya mungkin dari virus kali ya. Nah, virus itu kan tidak terdetek ya awalnya. Ya, saya tahu. Iya sih, jadi menular gitu ya, Mbak? Nah, kalau itu kurang tahu sih, soalnya belum dengar juga wabah rabies kan kayaknya nggak ada deh. Vaksin dan jaga kebersihan aja. Jaga kebersihan mungkin kali ya, jaga kesehatan, pola makan, jangan lupa olahraga, minum air putih yang cukup. Pemakaian masker ya kan, terus kayak jaga jarak karena kan itu nggak mungkin kita berdekatan yang bisa menular, terus yang pasti langsung dibawa ke rumah sakit yang pastinya. Mungkin cara pencegahannya itu bisa dengan minum antibiotik atau obat gitu. Mempengaruhi banget, soalnya kan kita ibaratnya lingkungannya kalau kotor, kita juga kan terbawa ada penyakit di sana ya. Bisa mempengaruhi sih, apalagi kalau lingkungannya nggak terlalu bersih, kotor gitu ya, itu pasti akan ada hewan-hewan yang bisa menularkan penyakit ya. Iya, bisa juga, karena kan kita juga ada beberapa hewan yang kita makan juga. Untuk masyarakat ya, saya pikir dengan cara sederhana ya dulu dah, kita menjaga lingkungan dulu. Untuk mencegahnya kurang tahu sih Mbak apa. Ya pastinya masyarakat harus jaga kesehatan, rajin-rajin bersihin lingkungan, jangan cuma di rumah sendiri tapi di rumah, di area sekitar. Mungkin dengan vaksin. Kayaknya ini ya, masyarakat kita juga masih belum banyak tahu soal hal itu ya, jadi kayaknya edukasi dulu deh.
Nah itu tadi kita saksikan bersama dalam tayangan tadi. Faktanya memang masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu zoonosis dan penyakit infeksius baru ini. Namun sebenarnya sebagian tadi kita lihat juga beberapa sudah mulai mengenal penyakit zoonosis seperti rabies. Tadi disebut juga ada flu burung. Nah ini menunjukkan memang masih menjadi tantangan nih bagi pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai penyakit zoonosis dan juga penyakit infeksius baru. Saya akan kembali lagi ke Dr. Nancy. Tadi sama seperti saya, Dok. Nyamuk katanya, DBD. Jadi saya jadi pikir kan harus melibatkan hewan. Berarti itulah zoonosis. Ternyata enggak semua hewan juga ternyata gitu ya. Memang sudah ada hewan-hewan khusus dan dalam kondisi khusus itulah kenapa disebut zoonosis dan DBD tidak termasuk di dalamnya. Nah ini kita belajar terus nih jadinya. Tadi sudah dilihat ya, Dr. Nancy, bagaimana ada yang paham, ada yang belum pernah dengar sama sekali. Jadi sebenarnya apa kalau bisa kita coba tingkatkan lagi, apa sebenarnya tantangan terbesar khususnya ini untuk mencegah, mendeteksi dan mengendalikan penyakit zoonosis di Indonesia, apa dok? Ya, baik, terima kasih Mas Tim. Jadi memang kalau untuk tantangan ya yang terbesar itu yang sudah sangat jelas, sangat clear tadi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Itu karena memang belum semua informasi terkait masalah-masalah kesehatan, terutama dalam hal ini zoonosis yang mungkin di beberapa daerah itu belum terdengar gitu. Ada kasus seperti itu. Mungkin di beberapa daerah itu sudah ada rabies, sudah ada penyakit rabies yang kemudian mungkin masuk di media dan sebagainya, kemudian masyarakat jadi paham, oh di daerah saya ini ada rabiesnya gitu. Jadi mereka paham itu terkait zoonosis. Di beberapa daerah mungkin tidak terlalu terdengar gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan. Padahal di semua daerah potensi untuk dia terkena ada penyakit zoonosis itu hampir sama di seluruh Indonesia. Itu pasti ada begitu. Jadi mungkin saya catatannya gitu ya, tidak ada, jangan-jangan karena tidak tercatat. Nah, bagaimana tuh kalau begitu, Dr. Nancy, untuk bisa meningkatkan awareness yang sama, mengingat ancamannya bisa jadi ada yang belum terdeteksi nih, padahal ada gitu. Ya, baik. Jadi ini memang tidak bisa kerja pemerintah atau pemerintah daerah saja, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat di situ. Tadi sangat benar sekali yang disampaikan. Masyarakat juga bisa berperan tadi, menjaga lingkungan gitu ya. Menjaga lingkungan saja. Nggak ada sampah sembarangan. Jadi kalau banjir nggak ngumpul itu sampah-sampah yang jadi sarang tikus, akhirnya jadi leptospirosis gitu ya. Nah, perannya pemerintah adalah bagaimana pemerintah ini kemudian melakukan upaya-upaya, menyiapkan upaya-upaya mitigasi gitu ya. Dan juga ada upaya-upaya yang dilakukan juga kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terutama. Melakukan monitoring, evaluasi, melakukan pengamatan terus-menerus terhadap potensi-potensi kejadian terjadinya penyakit zoonosis. Adanya faktor-faktor risiko, adanya ancaman-ancaman laporan yang misalnya dari kejadian yang pada hewan. Kita yang di manusia harus sudah warning nih, sudah harus hati-hati. Jadi seperti tadi Bu Farida, di Unggas misalnya ada laporan kasus avian influenza. Nah kita biasanya kemudian di manusia juga sudah mulai yang kesehatan manusia harus hati-hati. Ada potensi nggak di peternakan tersebut ada orang yang mungkin terdampak gitu. Ada kita juga mensosialisasikan bagaimana supaya tidak tertular penyakit tersebut. Jadi jangan nunggu ada yang keburu tertular gitu ya. Nah itu ada kegiatan surveillance monitoring terus-menerus, pengamatan potensi ancaman-ancaman, dan yang tidak kalah penting itu justru masyarakat harus melaporkan juga. Jadi ada sifatnya partisipasi dari masyarakat. Kalau ada kasus, laporlah kepada petugas yang ada di lapangan pertama. Nanti petugas yang di lapangan kemudian akan melaporkan kepada otoriti yang ada di setempat untuk bagaimana menangani kasus tersebut seperti itu. Jadi kalau bicara soal daerah, strateginya sebenarnya sudah ada Bu ya untuk mengantisipasi, apalagi mengantisipasi dampak dari ancaman penyakit infeksius baru di semua daerah Bu, sudah ada ini. Ya, kalau terkait kebijakan regulasinya untuk kita ada kolaborasi lintas sektor dalam rangka untuk pencegahan, pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru, itu sudah ada
Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Ini tentang pedoman pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru. Yang di dalamnya ini memang ada selain regulasi, ada pedoman-pedoman yang terlampir yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Bagaimana melakukan upaya yang kolaborasi lintas sektor. Jadi tidak sektoral saja, tidak hanya kesehatan manusia saja atau kesehatan hewan saja gitu, tapi atau satwa liar gitu, karena potensi dari satwa liar juga sangat tinggi untuk terjadi loncatan penyakit, patogen penyakit kepada manusia. Nah, ini harus ada kolaborasi lintas sektor yang dibangun bersama-sama, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah sampai ke level yang terendah di masyarakat seperti itu. Tapi catatannya itu tadi Bu ya, masyarakat kita juga harus proaktif untuk benar. melaporkan. Jadi benar bisa langsung sekali. cepat gitu ya untuk penanganannya. Kalau nggak ada laporan dari masyarakat, petugas sulit sebenarnya. Karena boleh dibilang resources atau SDM-nya kita untuk baik yang di kesehatan manusia, kesehatan hewan apalagi barangkali ya, itu terbatas. Pasti. Padahal Indonesia tuh luas. 270 juta orang Bu. Penduduknya banyak, kemudian luas juga. Tidak bisa Luas sampai juga. ke ujung-ujung. Tidak mudah dicapai semua daerahnya kan. Jadi kalau masyarakat itu mereka bisa terpahami tentang adanya potensi, apalagi mereka memang punya hewan ternak misalnya. Nah itu kalau ada kasus, mereka kemudian segera melapor gitu ya ke petugas di lapangan dan petugas lapangan langsung antisipasi, itu kita bisa cegah adanya potensi KLB atau wabah penyakit yang bersumber dari zoonosis. Jangan lupa loh tadi katanya ada kemungkinan kalau memang bisa menjadi pandemi. Jadi disitulah kuncinya juga kita mencegah sedini mungkin. Benar sekali. Salah satunya dengan melaporkan sesegera mungkin. Nah ini catatan buat kita masyarakat juga karena kita harus terlibat juga dalam pelaporan ini untuk melindungi kita juga. Nah saya mau ke Ibu Farida. Saya mendengar bahwa ada gerakan One Health. Nah boleh dijelasin nggak? Apa ini One Health? Kalau secara implementatif, semua yang disampaikan oleh Bu Nancy tadi itu merupakan penjabaran dari One Health. Tapi secara definisi, One Health itu adalah upaya kolaboratif yang melibatkan lintas sektor, multidisiplin, baik dari sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan, untuk menghadapi ancaman kesehatan bersama, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sehingga kita bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Nah itu tadi semua yang dijabarkan oleh Bu Nancy itu adalah bagaimana penjabaran dari upaya menggunakan pendekatan One Health ini dalam berupaya mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit, terutama penyakit zoonosis maupun yang PIB untuk mencegah yang pandemi. Ini berangkat dari pandemi kemarin ya atau? Sebenarnya bukan berangkat dari pandemi kemarin. One Health ini sudah terinisiasi sejak terutama Indonesia ya. Kalau di Indonesia sejak ada kasus flu burung pertama kali di Indonesia. Itu di periode 2005. Inisiasi tentang One Health ini digagas akhirnya di tatanan global karena penyakit avian influenza sendiri yang flu burung ini ternyata tidak melihat strata sosial, batas administratif. Jadi dia menembus semua batasan-batasan tersebut. Sehingga butuh upaya kolaboratif. Tidak hanya ini adalah masalah kesehatan manusia saja, tapi ternyata juga ada masalah di kesehatan hewan dan juga lingkungan. Karena tadi harus ada upaya kolaboratif untuk bagaimana bisa mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit ini. Dan One Health ini tidak hanya untuk penyakit sebenarnya. Sekarang isunya yang terbaru dari 2016 ya Bu, tatanan global, bahkan Indonesia sendiri juga sangat concern tentang antimicrobial resistant. Jadi pendekatan One Health ini tidak hanya valid untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan penyakit zoonosis dan PIB, Mas Tim, tapi juga untuk antimicrobial resistant juga. Jadi benar-benar seperti namanya, fokusnya di sehatnya ya. Betul. One Health ya. One Health. Apapun yang bisa sampai menggerus sehatnya itu menjadi salah satu yang ditangani oleh One Health ini ya, dalam gerakan One Health ini. Bentuknya seperti apa itu dan kalau dalam ranah zoonosis dan penyakit infeksius baru ini apa yang koordinasi yang terjadi khususnya di Indonesia deh? Ya, kalau di Indonesia kebetulan Kementerian Bu Nancy ini cukup proaktif
leading sector ya, karena dia focal point untuk penanganan One Health terutama untuk penyakit jaundice dan EID. Salah satunya Kemenko PMK telah mengeluarkan salah satunya Permenko ya Bu, Permenko nomor 7 tahun 2022. Bagaimana pengendalian zoonosis dan PIB dengan menggunakan pendekatan One Health. Jadi tidak hanya dari satu tatanan misalkan di tingkat nasional, tapi bagaimana pendekatan One Health ini yang terimplementasi lewat Permenko ini bisa juga dilaksanakan di tatanannya lokal. Nah, kami di FAO sebagai salah satu badan pangan dunia yang juga didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah bersama-sama berkolaborasi dengan tidak hanya dengan Kemenko PMK, juga dengan kementerian teknis lainnya lintas sektor untuk bagaimana memastikan upaya menerapkan One Health ini dapat dilaksanakan untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan penyakit zoonosis dan PIB dan juga untuk antimicrobial resistant tidak hanya tatanan nasional saja, tapi juga sampai di tatanan lokal. Sebenarnya menurut saya bukan hanya menarik ya, tapi sangat-sangat penting sih sebenarnya untuk kita ketahui juga ya. Dan pastinya kita nanti akan mencoba menguji juga nih, karena ada kuis nanti setelah ini. Oh iya. Ya dong, kan udah ada ilmu-ilmu yang dibagikan loh orang ibu-ibu hebat ini. Nanti akan ada kuis pengetahuan seputar zoonosis dan penyakit infeksius baru serta pendekatan One Health. Jadi jangan lewatkan, tetap bersama kita di Satu Tekad Indonesia Sehat. Kembali lagi di Satu Tekad Indonesia Sehat. Kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak termasuk masyarakat ini sangatlah diperlukan untuk mencegah dan menangani zoonosis serta penyakit infeksius baru. Masyarakat ini juga harus turut andil dalam penerapan One Health. Tak hanya pemerintah, tapi yang jadi pertanyaan apakah masyarakat Indonesia sudah paham dan sudah berperan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya? Melalui kuis berikut kita akan menemukan jawabannya. Benar. Salah. Mungkin benar. Benar. Betul. Salah. Yes, betul. Benar. Iya, benar. Salah. Sepertinya Benar. Betul. Benar. Benar. Betul. Nah, menarik tadi kita menangkap dari kuis tadi, pemahaman masyarakat tuh sebenarnya sudah seperti apa gitu. Jawabannya kalau nggak benar atau salah, kayaknya benar dan kayaknya salah gitu. Ragu-ragu. Kadang-kadang ragu-ragu juga. Nah, ini menarik. Nah, saya mau tahu dulu dari Dr. Nancy, penerapan dari kebijakan pengendalian zoonosis dan PIB di Indonesia ini khususnya di tingkat nasional sebenarnya seperti apa sekarang? Ya, baik. Terima kasih, Mas Tim. Jadi kalau di tingkat nasional, karena memang tugasnya pemerintah pusat itu bagaimana menyiapkan kebijakan, dan kemudian kebijakan itu dilakukan oleh teman-teman di daerah yang dibantu, didampingi oleh pusat, yang dikawal oleh teman-teman pusat. Yang paling inti sebenarnya terkait zoonosis atau PIB, penyakit infeksius baru. Bagaimana kita mencegah supaya
penyakit ini tidak menjadi KLB atau wabah, bahkan menjadi pandemi. Itu yang harus kita lakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam tingkat nasional kan sudah ada tuh koordinasi dan juga perencanaan, pembangunan strateginya. Tentunya ini mungkin bisa paling terlihat di tingkat daerah. Nah, boleh cerita Bu, di Boyolali seperti apa nih? Jadi terkait dengan Kabupaten Boyolali, sudah tahu Boyolali? Tahu dong Bu, Boyolali. Itu salah satu kota kecil yang berada di Jawa Tengah, berada di lereng Gunung Merapi Merbabu. Ya. Jadi sana juga ada monyet ekor panjang. Keanekaragaman hayati luar biasa. Ibu bisa aja nih langsung nyelipin ini promosi pariwisata juga, jadi pengen ke Boyolali tadi ya. Iya benar. Kemudian di sisi yang lain itu juga pernah terjadi KLB Bu. Iya betul. Ya. Jadi pernah flu burung tahun 2005 itu juga Boyolali kena juga. Kalau flu burung, kemudian antraks, rabies, ya ini memang dalam penjagaan kita. Terkait dengan penerapan, tadi Ibu sudah luar biasa, ada tim ya Bu dari tingkat nasional. Kita pun juga merespon baik Ibu. Di Kabupaten Boyolali, alhamdulillah terima kasih ini dari FAO sudah ada pendampingan. Sejak 2016, ya. Boyolali satu-satunya di tingkat Jawa Tengah yang jadi pilot project. Betul, ya. Wow. Matur nuwun, iya. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang Ibu. Amin. Amin ya. Terima kasih dengan juga donor dari USAID. Bahwa dalam satu rangkaiannya tentu saja di 2016 ini memang ada satu tahapan yang saat itu terkait dengan zoonosis dan juga PIP ini, itu berbicaranya adalah masih dalam posisi sektor per sektor, berbicara tentang pelatihan di kesehatan masyarakat, kemudian di kesehatan hewan, dan juga tak lupa juga kesehatan untuk satwa liar. Demikian. Karena memang di Boyolali ada itu. Kemudian dalam perkembangannya di 2017, melangkahlah untuk yang lebih baik itu dengan bagaimana kita mengkolaborasikan tiga sektor itu di 2017. Dengan berpikir bahwa dari tim kami di surveillance yang terpadu di situ, kemudian berbicara untuk tiga sektor ini, mari kita mengkolaborasi. Situlah berpikir untuk One Health-nya, One Health-nya. Kemudian dalam perkembangannya ada di 2018, 2019 kita masih menjaga itu. Kita ini ada 22 kecamatan, Mas. Iya, jadi sungguh sangat besar lokasi atau perwilayahan kita di Kabupaten Boyolali ini. Kemudian perkembangannya di 2019 memang sudah ada Ibu, kita berpikir untuk ada satu anggaran APBD yang untuk juga mendukung itu. Sehingga dalam kaitannya dengan itu, selain dari PMI, kita pun juga tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang tentu saja tetap dalam posisi tiga sektor itu yang harus menjadi kolaborasi di dalam mendukung untuk One Health-nya. Kita koordinasi dengan puskesmas di 22 kecamatan. Kita ada 22 kecamatan, Mas. Kemudian ada pusat kesehatan hewannya juga ada. Itu Ibu. Jadi disitulah sumber-sumber yang akhirnya penjagaan di 22 kecamatan itu ada. Sehingga disitulah pemerintah kabupaten utamanya bahwa dengan menjaga atas One Health, kemudian di situ berbicara tentang dikaitkan dengan SPM, itulah yang memang harus dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan zoonosis itu kita gerakkan. Kemudian perjalanannya memang kita tidak berhenti di situ Ibu. 2016, 2017, 19 kita juga ada pendanaan dari APB di Kabupaten Boyolali. Kita merasa penting Ibu terkait dengan itu. Bahkan di 2023 kemarin dengan komitmen beliau Bapak Bupati membuat peraturan Bupati Ibu, turunannya dari Permen PMK, ada peraturan Bupati nomor 100.3.3.2/475 berbicara juga sama Ibu tentang tim koordinasi Tikorda. Tikorda.
tim koordinasi, Tikorda untuk pencegahan, penanggulangan zoonosis dan juga PIB. Oh, jadi khusus Ya. untuk zoonosis Khusus PIB itu ya? di Kabupaten Boyolali kemarin sudah terbentuk di tahun 2023. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam Perbub itu juga lintas sektor. Sudah dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, kemudian dari DLH, kaitannya dengan nantinya bicara tentang, kalau tadi sudah saya mendengarkan juga tuh, leptospirosis ya. Boyolali juga pernah Ibu ada kejadian seperti itu. Tapi itu pun menjadi satu ruang kita sebagai bahan evaluasi kita bahwa kegiatan atas Perbub terkait dengan Tikorda ini adalah sangat penting. Nah, jadi pertanyaan saya berikutnya begini Bu Wis, kalau memang masyarakat mau lebih terlibat, selain menjaga kebersihan lingkungannya tadi seperti yang ini juga penting, tapi mau melaporkan, mungkin bingung gitu Bu, mau melaporkannya gimana, ada kejadian, ada temuan apa, melaporkannya itu gimana, kalau di Boyolali seperti apa Bu? Ya, jadi untuk sistem pelaporan apabila terjadi di situ dijumpai ada apa Bu istilahnya, gejala penyakit zoonosis, itu di tingkat yang paling bawah pun, utamanya di puskesmas, itu ada satu sistem aplikasi. Oh, lewat aplikasi? Iya, aplikasi yang itu memang kemarin juga sudah disiapkan dan saat ini sudah dikelola di Pusdatin, PMK, dan itu kita manfaatkan untuk kecepatan dalam kita berpikir untuk segera ini diatasi, direspon. ZISE namanya, Sistem Informasi Zoonosis dan Penyakit Emerging. Oh, ya, Sistem Informasi Zoonosis dan Penyakit Emerging. Iya. Sehingga disitulah satu ruang kalau dari tim kesehatan hewan ya, pada saat berbicara dijumpai ada gejala ataupun indikasi, itu akhirnya cepat untuk menggunakan aplikasi itu sehingga kecepatan atas respon sampai ke tingkat pusat pun juga bisa langsung dilakukan. Tadi kalau kita sudah menekankan harus cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Ya. Sehingga teknologi seperti ini juga dibutuhkan dan dengan mudah gitu ya bisa disebarkan sampai ke level paling bawah begitu atau masyarakat sudah dirasakan sendiri oleh Boyolali. Ternyata ini sangat membantu gitu Bu ya. Aplikasi ini ya. Oke. Mau ditambahkan Bu, karena kita mau tahu dari tingkat nasionalnya juga nih pelaksanaannya. ZISE itu sebenarnya dikembangkan, dasarnya adalah bagaimana komunikasi itu bisa terjalin mulai di level bawah. Level grassroots, artinya misalnya dalam hal ini ada di level puskesmas. Puskesmas itu bisa komunikasi dengan puskeswannya, terus BKSDA yang ada terkait dengan satwa liar. Jadi kalau misalnya ini tadi Bu Sekda sampaikan bahwa ada gigitan hewan pembawa rabies gitu ditemukan misalnya di kasusnya ada di hewan ya, itu teman-teman yang di satwa liar pun juga harus hati-hati karena tadi kalau nggak salah bilang ada hewan makaka, hewan ekor ekor panjang satwa liar yang itu juga bisa bawa rabies gitu. Jadi mereka juga harus waspada di situ dan masyarakat di sekitarnya juga harus hati-hati. Untuk potensi nanti mereka mungkin digigit barangkali jadi terkena juga rabies seperti itu, dan di kesehatan manusia juga harus hati-hati juga gitu. Jadi ini membridging sebenarnya. Ini bukan aplikasi yang membuat khusus yang membuat hal baru, tapi sebenarnya ini membangun sistem informasi yang sudah ada di kesehatan manusia, kesehatan hewan dan satwa liar, di bridging jadi satu untuk early warning. Jadi untuk deteksi dini dan kewaspadaan dini. Nah, kita akan jeda sebentar karena nanti kita akan mulai menghadirkan penanya-penanya. Oh, banyak banget Bu yang nanya Bu. Nanti kita hadirkan pertanyaannya aja. Ya udah mulai bagus itu. Berarti sudah mau mulai belajar kan masyarakat kan, karena masyarakat perlu tahu. Nah, kita akan mendengarkan pertanyaan dari masyarakat terkait dengan zoonosis dan penyakit infeksius baru. Tetap bersama kita di Satu Tekad Indonesia Sehat. Ya,
Ya, dalam perbincangan dari tadi ini memang terasa betul dan terlihat betul bahwa masyarakat ini berperan penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pengaruh budaya dan tradisi ini juga turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terkait penyakit seperti zoonosis dan PIB. Penyebaran zoonosis dan PIB ini berhubungan erat dengan persepsi masyarakat. Nah, sejumlah pertanyaan dari warganet ini sudah disampaikan ke redaksi melalui media sosial. Kita coba lihat pertanyaan pertama untuk nanti dijawab oleh para narasumber kita. Ada pertanyaan pertama ini dari akun Angelica Art 7 pada Dr. Farida nih. Wah, Farida boleh menjawab nih. Pertanyaannya begini, coba kita lihat. Ada di belakang nih, di layar. Nah, bisa dibaca. Aku punya kucing dan anjing peliharaan. Waduh, berantem ya kalau tiap hari ini ya. Akur ternyata nih. Setiap tahun pasti rutin divaksin. Sebenarnya buat apa harus rutin vaksinasi hewan peliharaan? Apa vaksinasi bisa mencegah penyakit zoonosis? Fungsinya vaksinasi itu kan menimbulkan kekebalan dalam tubuh, baik mau vaksinasi di manusia maupun di hewan. Nah, kalau di hewan itu sangat penting sekali supaya hewan itu tetap ada satu kekebalan untuk satu penyakit infeksi tertentu. Misalkan kita harus vaksinasi rabies. Supaya misalkan kalau hewannya itu nanti bertemu dengan GHPR tadi yang membawa rabies tersebut. GHPR-nya dijelasin dulu, Bu. Banyak masyarakat belum tahu nih GHPR itu apa. Iya. GHPR ini seperti yang tadi Bu Nancy sampaikan adalah hewan pembawa rabies ya. Gigitan hewan. Gigitan hewan pembawa rabies ya. Tahu kita GHPR. Ya. Okay. Nah, kalau misalkan nih hewan kita tidak divaksin. Ya, anggaplah kucing. Kucing saya misalnya tadi, kucing dan anjing saya tidak divaksin. Ketemulah itu sama GHPR-nya. GHPR-nya bisa anjing dan kucing lainnya kan. Misalkan gelut-gelut lah misalkan gitu. Hewan pembawa rabies. Nanti kalau misalkan hewan kita yang kita pelihara tidak tervaksinasi, cenderung nanti pada saat kegigit kena juga rabiesnya. Itu kan hewan peliharaan kita akan terkena rabies juga. Beda kalau hewan kita divaksinasi rabies. Kalau divaksinasi, mau digigit pun kita sudah kebal, penyakitnya mental. Nah, sama. Di manusia pun kan kita kalau balita-balita kan dari mulai sedini mungkin kita harus divaksinasi, itu salah satunya adalah supaya ada kekebalan dari satu penyakit tertentu. Berarti bisa untuk mencegah penyakit zoonosis begitu ya? Oh, tentu saja. Salah satunya itu rabies. Kan penyakit zoonosis. Dan upaya-upaya vaksinasi ini adalah salah satu upaya untuk mengebalkan sebenarnya populasi. Jadi tidak hanya satu individu saja. Tapi harus beberapa orang atau beberapa populasi hewan. Nah, karena vaksinasi itu kan nggak bisa sendiri. Kita vaksinasi untuk COVID-19 hampir semua orang kan. Ya, supaya memastikan bahwa semua orang di antara kita memiliki kekebalan yang sama sehingga kalau ada penyakit yang masuk lagi, apapun itu kita cenderung lebih kebal. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari akun Diahdita. Kepada Ibu Wiwis nih, Bu Wiwis. Saya tinggal di lingkungan padat penduduk dan sering banjir. Ada banyak tikus di lingkungan saya. Dan saya khawatir dengan penyakit yang dibawa oleh tikus. Nah, bagaimana saya bisa mencegahnya? Bahwa terkait dengan ini tentu saja bagaimana pencegahannya, kita mestinya yang kita tahu bahwa tikus itu senang hal-hal yang kotor, enggak? Senang hal yang kotor, enggak? Nah, dari situ mari kita berpikir untuk di lingkungan kita paling tidak ada kegiatan ataupun proses terkait dengan penyehatan lingkungan. Ya, penyehatan lingkungan itu kalau ini kebetulan ada banjir seperti itu kan ya, Mbak Dita ini ya. Di situ berarti bagaimana berpikir tentang sampah. Tentang sampah, mestinya itu juga terkelola dengan baik, kemudian jangan sampai itu terjadi penumpukan sampah yang akhirnya menjadi lingkungan menjadi kotor, ya itu dari sisi penyehatan lingkungan. Di sisi yang lain mungkin berpikir untuk kita ada gorong-gorong, ada drainase, yang itu pun juga harus dilihat. Dari sisi infrastruktur berpikir untuk penyehatan lingkungan itu selain untuk pengelolaan sampah juga bagaimana terkait dengan kita punya lingkungan infrastruktur kita yang sehat. Oke, itu menjawab tadi. Memang perlu perhatian khusus juga. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ini sepertinya untuk Ibu Farida nih. Ini dari Devi Vera. Nah, rumah saya di lereng Gunung Prau.
masih asri dan dekat hutan. Keluarga saya memelihara sapi dan kambing di lingkungan rumah. Aduh, ini kalau dilukis indah loh ini. Kami juga tinggal berdekatan dengan satwa liar. Bagaimana peran satwa liar dalam ancaman zoonosis? Nah, tadi yang pertama kan kucing dan anjing peliharaan. Kalau satwa liar gimana tuh? Mbak Devi, ini kan di lingkungan yang berdekatan dengan satwa liar. Tentunya satwa liar itu kita harus biarkan di habitatnya. Kita tidak boleh ibaratnya mengganggu apa yang menjadi kehidupan normalnya si satwa liar. Nah, karena bagaimanapun apabila ada kontak, kita memiliki satu kontak yang cukup intens dari satwa liar yang seharusnya ada di habitatnya dengan peliharaan kita, itu yang memunculkan kemungkinan ada munculnya penyakit. Salah satunya penyakit zoonosis. Karena dari satu hewan domestik ke hewan liar itu bisa sama-sama saling berpindah. Jadi usahakan untuk tidak mengganggu yang namanya satwa liar tersebut dan juga menjaga peliharaan kita untuk kalau bisa itu dikandangkan, sehingga mengurangi intensitas kontak dengan satwa liar. Karena kan rumahnya berdekatan nih katanya ya jangan mainnya jauh-jauh gitu. Jangan main ke rumah yang si satwa liar tersebut. Hewan peliharaan yang kita punya dikandangkan saja dan kita tidak berupaya untuk bisa mengganggu habitat dari satwa liar tersebut. Oke, jadi selama bisa mengendalikan interaksi antara hewan peliharaan dengan satwa liarnya itu, ini sebenarnya bisa menjadi pengaman untuk tidak terjadinya penularan penyakit zoonosis antara hewan kita dengan satwa liar itu juga dengan kita kalau ada penyakit dengan satwa liar tersebut. Kan tadi zoonosis kan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Hewannya bisa hewan domestik maupun yang satwa liar. Ya, betul. Jadi biar tidak malah memperburuk penularan dan penyebarannya. Oke, itu tadi memang harus diperhatikan dan vaksin juga ya Bu. Hewannya divaksin dong. Betul, jadi apa yang bisa dilakukan ya tetap harus dilakukan seperti vaksinasi ya. Kalau satwa liarnya semua kita vaksin juga nggak mungkin gitu ya. Tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan gitu ya, harus tetap dilakukan, itu harus menjadi catatan juga. Nah, ada juga pertanyaan lainnya nih Bu, ini untuk Bu Nancy juga nih, tapi bentuknya beda nih. Dan dari netizen lewat tulisan tadi tapi lewat video, boleh ya kita tonton ya videonya, ini pertanyaannya kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dila Raihan, saya dari Kabupaten Tangerang. Pandemi COVID-19 kemarin bisa dibilang mengganggu kehidupan. Dari mulai kesehatan, belum lagi juga berpengaruh pada pendidikan saya. Sebagai mahasiswa baru, pada saat pandemi COVID-19, saya terpaksa harus menjalani perkuliahan secara online selama beberapa semester. Sehingga saat saya baru menjalani dunia perkuliahan, saya tidak bisa berkumpul atau bahkan bertemu dengan teman-teman saya secara langsung. Jujur, saya ada kekhawatiran di masa depan akan muncul pandemi lagi. Seperti saat COVID-19 kemarin. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang bisa masyarakat lakukan untuk berkontribusi dalam menjaga kesehatan bersama dan mencegah ancaman pandemi di masa depan. Terima kasih. Nah, ini cocok untuk dijawab semuanya nih. Mungkin Dr. Nancy boleh menjawabnya terlebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan nih, Dok? Ya, baik. Kalau dari sisi kami melihat peran masyarakat ini sangat penting sekali. Justru inilah pemeran utama sebenarnya untuk mencegah supaya tidak terjadi pandemi berikutnya ke depan. Jadi masyarakat itu utamanya harus bisa menjaga lingkungan di sekitarnya. Tadi sudah disampaikan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu cara paling praktis untuk kita menjaga lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan. Dan ini juga untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang lain yang bisa dibawa oleh binatang pembawa penyakit yang bisa menular ke manusia. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan lingkungan ini, masyarakat juga harus ikut terlibat bagaimana menjaga konservasi lingkungan, ekosistem kita. Kita jangan terlalu, kita paham ya, memang kebutuhan ekonomi itu ada selalu. Tapi kalau terlalu dieksploitasi, ini akan mengganggu ekosistem. Tadi Bu Farida juga sampaikan, harusnya habitatnya ada di hutan, ya jagalah tetap di hutan. Jangan menyebabkan akhirnya satwa liar itu kita cari, kita bunuh atau kita perdagangkan. Nah, ini mengancam. Termasuk eksploitasi hutan itu juga nanti bisa menyebabkan
hewan-hewan yang satwa liar ya, satwa liar itu akan dia mencari makan ke daerah-daerah pemukiman. Nah ini kalau terjadi interaksi yang tadi kami sampaikan, bahwa interaksi itu sewajarnya sesuai dengan habitatnya ya, sesuai dengan ekosistem yang sudah terbangun. Tapi kalau kemudian ini terganggu, dia akhirnya mendekati ke hewan peliharaan atau ke manusia, itu potensi akan menyebabkan terjadi penularan penyakit yang kita tidak tahu patogennya. Karena di satwa liar itu bisa jadi patogen penyakitnya itu macam-macam yang kita belum punya alat untuk deteksinya, bisa jadi, atau belum punya juga cara-cara untuk mengatasi atau mengobati terkait penyakitnya. Jadi jagalah itu. Kemudian juga masyarakat juga harus selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu biasakan cuci tangan. Terus yang tak kalah penting tadi, lapor setiap ada kejadian. Jangan ini sangat penting ya, jadi masyarakat kalau ada tanda-tanda gejala yang penyakit yang tidak sewajarnya terjadi di tempat kita, yang unusual event, langsung aja lapor ke petugas yang terdekat. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mendeteksi adanya potensi ancaman-ancaman penyakit yang berpotensi untuk menjadi wabah. Ya, dan ini harus memang setiap kita melaksanakan. Iya, gitu benar. Ya. Oke. Mungkin dari Bu Farida? Salah satunya adalah pada saat kita merasa sakit, kita seharusnya juga sadar betul untuk memproteksi diri dan juga memproteksi orang lain. Jadi seperti menggunakan masker apabila sakit, itu adalah salah satu hal kecil mungkin yang masyarakat bisa lakukan untuk mencegah misalnya penularan penyakit jauh lebih luas. Dan tadi seperti yang Bu Neni sampaikan, kita harus terus mengedukasi diri kita sehingga kita bisa melaporkan. Kalau ada sesuatu yang aneh itu laporkan saja, nggak bayar kok.